Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Ronauli Hutauruk dengan NIM 2002987. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai materi Supring beserta sifat-sifatnya untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah struktur aljabar. Sebelum kita membahas mengenai sifat-sifat dari Supring, tahukah kamu apa itu Supring? Suatu himpunan bagian tak kosong dari S terhadap ring R disebut supring jika terhadap operasi pada R tersebut S membentuk ring. Nah, karena setiap himpunan itu merupakan himpunan bagian dari himpunannya sendiri, maka R sudah pasti adalah supring dari R itu sendiri. Nah, untuk definisi selanjutnya, misalkan kita punya sebuah ring R dengan operasi penjumlahan dan perkalian, maka S adalah himpunan bagian dari R ataupun kita sebut dengan supring dari R apabila A dan B, di mana A dan B itu adalah elemen S. Nah, mereka memenuhi 3 syarat berikut. Nah, yang pertama, S bukan merupakan himpunan kosong. Karena syarat berdasarkan definisi sebelumnya tadi, kita tahu bahwa supring itu bukan merupakan himpunan tak. Supring itu merupakan himpunan bagian tak kosong. Jadi, syarat pertama, S merupakan bagian tak kosong. Nah, syarat selanjutnya tadi, di mana A dan B tadi adalah elemen S. Nah, jika A dan B ini kita operasikan dengan penjumlahan, ataupun dengan inverse dari penjumlahan itu sendiri, yaitu pengurangan, maka dia juga merupakan elemen dari S. Nah, selanjutnya apabila kita gunakan operasi perkalian, A dikali B, dan hasilnya juga merupakan elemen dari S itu sendiri. Nah, setelah membahas mengenai definisi apa itu supring tadi dan apa saja syarat yang menyatakan bahwa suatu ring itu dinyatakan sebagai supring, selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat supring. Nah, yang pertama kita punya teorema 1. Nah, pada teorema 1 ini dijelaskan bahwa suatu himpunan bagian tak kosong S disebut supring dari R jika dan hanya jika berlaku A dikurang B merupakan elemen dari S, di mana A dan B itu merupakan elemen dari S itu sendiri. Nah, di sini akan kita buktikan bahwa S itu merupakan supring dan A kurang B itu juga merupakan elemen dari S, dan AB, untuk setiap AB itu adalah elemen dari S. Nah, karena diketahui sebelumnya karena S itu merupakan supring dari R, berarti S itu juga termasuk ke dalam ring. Nah, di sini kita punya S dengan operasi penjumlahan dan S ini merupakan grup komutatif, sehingga untuk setiap B elemen S, maka berlaku juga negatif B juga merupakan elemen dari S. Nah, jika kita masukkan ke operasi A ditambah negatif B itu merupakan elemen S, maka berlaku A dikurang B juga merupakan elemen dari S. Nah, untuk penjabarannya bisa dilihat seperti gambar di samping. Nah, jika kita lihat penjabaran di samping ini, karena si S tadi merupakan supring dari R, maka akan berlaku sifat dari komutatif, distributif, dan juga asosiatif. Nah, sehingga S ini juga membentuk operasi di R, maka terbukti bahwa S ini merupakan supring dari R. Nah, selanjutnya kita masuk ke teorema kedua. Nah, jika kita punya dua buah supring dari R, yaitu S1 dan S2, nah jika S1 dan S2 ini merupakan supring dari R, maka S1 irisan S2 juga merupakan supring dari R. Nah, untuk pembuktiannya pada teorema tadi disebutkan bahwa S1 irisan S2 itu merupakan supring dari R. Nah, jika misalkan ada elemen 0 di dalam S1 dan S2, jika 0 itu merupakan elemen dari S1 yang merupakan supring dari R, maka 0 juga akan termasuk ke dalam elemen dari S2. Nah, jadi kita dapat bahwa 0 merupakan elemen dari S1 dan juga S2. Jadi S1 dan S2 ini bukan merupakan himpunan kosong. Kita misalkan ambil sebarang angka untuk anggota elemen dari S1 dan S2 ini, misalkan kita ambil AB yang merupakan elemen dari S1 dan juga merupakan elemen dari S2. Nah, maka A kurang B akan merupakan elemen dari S1 dan AB, A dikali B juga merupakan elemen dari S1. Nah, begitu juga untuk S2, A dikurang B juga akan merupakan elemen dari S2, dan A dikali B juga akan merupakan elemen dari S2. Nah, kita dapatkan tadi A dikurang B itu merupakan elemen S1, dan untuk S2 juga terdapat bahwa A dikurang B juga merupakan elemen dari S2.
Nah, berarti dapat kita simpulkan bahwa A kurang B ini merupakan elemen dari S1 irisan S2. Nah, begitu juga untuk perkalian, kita dapatkan tadi sebelumnya itu A dikali B merupakan elemen dari S1, dan A dikali B juga merupakan elemen dari S2. Maka dapat kita simpulkan bahwa A dikali B itu merupakan elemen dari S1 irisan S2. Nah, karena beberapa elemen tadi sudah memenuhi, jadi terbukti bahwa S1 irisan S2 juga merupakan subring dari ring R. Nah, selanjutnya kita masuk ke teorema ketiga. Nah, pada teorema ketiga ini dinyatakan bahwa jika kita punya sebuah ring R yang tanpa elemen kesatuan dan S merupakan subring dari R. Nah, jika S mempunyai elemen kesatuan, maka elemen kesatuan ini adalah pembagi nol sejati kiri atau kanan dalam ring R. Nah, agar lebih memahami mengenai konsep dari subring tadi, saya akan berikan sebuah contoh soal. Nah, di mana soalnya adalah, nah, jika kita punya sebuah ring yaitu Z4, di mana elemen dari Z4 ini ada 0, 1, 2, dan 3. Nah, kita di sini harus menunjukkan bahwa kita punya S yang dengan elemen 0 dan 2, dan S ini merupakan subring dari Z4 tadi. Nah, berdasarkan definisi tadi, kita sudah tahu syarat sebuah subring, yaitu jika yang pertama tadi, yaitu jika dia bukan merupakan elemen himpunan bagian tak kosong. Nah, yang kedua, jika A dikurang B merupakan elemen S, dan yang ketiga, A dikali B juga merupakan elemen S. Nah, kita akan buktikan ketiga syarat tadi satu persatu. Nah, yang pertama, kita punya S yang akan kita buktikan apakah dia subring dari R. Dia punya elemen 0 dan 2. Nah, dari diketahui saja kita sudah tahu bahwa dia sudah memenuhi syarat pertama, yaitu dia bukan merupakan himpunan bagian tak kosong, karena dia punya dua elemen, yaitu 0 dan 2. Nah, selanjutnya untuk syarat yang kedua tadi, yaitu A dikurang B itu merupakan elemen dari S. Nah, elemen dari S tadi ada 0 dan 2. Nah, di sini kita kurangkan setiap elemen, jadi kita dapatkan 0 dikurang 2 itu akan sama dengan 0. Nah, 2 dikurang 2 itu juga akan sama dengan 0, 2 dikurang 0 itu sama dengan 2. Nah, dari ketiga operasi tadi yang kita dapatkan adalah hasilnya yaitu 0 dan 2. Nah, di sini 0 dan 2 itu merupakan himpunan, merupakan elemen dari S itu sendiri. Jadi, syarat kedua tadi terpenuhi. Nah, untuk syarat yang ketiga yaitu A dikali B itu merupakan elemen S. Nah, sama seperti syarat kedua tadi, bedanya di sini kita menggunakan operasi perkalian. Nah, di sini kita dapatkan yang pertama itu ada 0 dikali 2 itu akan sama dengan 0. 2 dikali 0 itu juga akan sama dengan 0. Nah, 2 dikali 2 dengan modulo 2 itu akan juga akan sama dengan 0. Nah, jadi hasil dari perkalian A dikali B itu juga merupakan elemen dari S itu sendiri. Nah, jadi syarat ketiga terpenuhi. Nah, karena ketiga syarat itu terpenuhi, maka terbukti bahwa S merupakan subring dari Z4. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan kata maupun pengucapan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.